wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mulyani. Nomor induk mahasiswa 2025210445. Saya adalah mahasiswa PPG dalam kategori guru kelas tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Narasiyah Blok Sumawe. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas Min 17 Vidya dengan materi Shalat Sunnah Rawatib. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa
Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Iya, sebelum belajar kita baca doa dulu agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Semangat ya. Hari ini kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nih pergi ke masjid atau mushola, lalu imamnya belum mulai, kok udah ada yang sholat ya? Bisa jadi mereka itu sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, guru apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah? Langsung aja yuk ke penjelasannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, teman-teman tahu nggak nih sholat fardu itu apa ya? Jangan lupa. Yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah. Untuk qobliyah dikerjakan sebelum kamu ingin mengerjakan sholat fardu. Misalkan kamu ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur, kamu bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena kamu mengerjakannya sebelum kamu sholat zuhur. Untuk sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Jadi kebalikan dari qobliyah tadi ya. Contohnya, jika tadi di qobliyah kamu mengerjakannya sebelum sholat zuhur, untuk ba'diyah kamu mengerjakannya setelah kamu sholat zuhur. Jadi urutannya, kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu, lalu kamu sholat zuhur, setelah sholat zuhur baru kamu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Di sini ada tabel mengenai sholat rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Kapan saja kamu bisa mengerjakannya dan rakaatnya berapa saja. Jadi walaupun sunnah tetap tidak boleh asal-asalan ya mengerjakannya. Di sana teman-teman juga bisa lihat sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu nggak ada ya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua juga nih, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairul muakkad. Sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairul muakkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi. Di tabel yang telah Ibu tampilkan tadi, di sana ada sholat rawatib qobliyah dan ada sholat rawatib ba'diyah. Nah, mana saja sih yang merupakan sholat sunnah muakkad dan yang mana juga yang merupakan sholat sunnah ghairul muakkad? Sholat sunnah muakkad akan Ibu tandai dengan lingkaran merah ya. Dilihat baik-baik. Dan untuk sholat sunnah ghairul muakkad akan Ibu tandai dengan lingkaran kuning. Lupa nih teman-teman, niat sholat sunnah rawatib itu seperti apa ya? Sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah niatnya berbeda. Di sini Ibu mau mencontohkan niat sholat sunnah rawatib untuk sholat zuhur. Yang pertama, sholat sunnah rawatib qobliyah. Bunyinya adalah usolli sunnata zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Bunyinya
usalli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, dari tentang salat sunnah rawatib sudah dibahas ya. Jangan lupa buku paket dari LKS-nya harus tetap dibaca. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.